Pasca ambrolnya tanggul penahan tanah jembatan Weibilu yang baru diserah terimakan pihak rekanan pada pemerintah, anggota Komisi 3 DPRD Lampung Tengah dan anggota dari daerah pemilihan 1 meninjau ke lokasi jembatan di Kampung Buyut Ilir, Kecamatan Gunung Sugi, Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2022. Ambrolnya tanggul penahan tanah jembatan Weibilu baru selesai sepekan lalu sejak serah terima proyek pembangunannya menjadi perhatian Komisi 3 DPRD Lampung Tengah. Pasalnya proyek ini menelan anggaran APBD Provinsi sebesar 5 miliar rupiah namun kualitasnya sangat kurang baik hingga terkesan asal jadi. Sekretaris Komisi 3 Denny Satria Negara yang juga putra daerah kelahiran Kampung Buyut merasa sangat kecewa melihat mutu pembangunan jembatan yang dikerjakan melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Pemerintah Provinsi Lampung tersebut. Saya kecewa, di lapangan kita melihat timbunan area atas tanggul tidak menggunakan timbunan tanah sesuai standar dan pemadatan tidak maksimal, katanya. Selain itu, anggaran Rp5 miliar tersebut dinilai tidak sesuai dengan hasilnya baik dari segi kualitas hingga dinilai kurang profesionalnya pelaksana pekerjaan pihak ketiga dari Dinas BMBK Provinsi Lampung. Adukan material seperti ala kadarnya karena banyak yang retak-retak, sehingga saat dilalui kendaraan berat menyebabkan tanggul penahan di sisi kiri dan kanan rusak dan ambrol, ujarnya. Jembatan Weibilu putus sejak tahun lalu akibat diterjang luapan air sungai, dan baru dibangun kembali menggunakan anggaran APBD Provinsi Lampung senilai 5 miliar rupiah. Fungsi jembatan ini menghubungkan Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Kota Metro serta menghubungkan sejumlah kecamatan ke wilayah Seputih Timur. Fungsinya sangat vital sebab setiap hari dilewati warga untuk sekolah, bekerja, dan aktivitas lain yang menunjang perekonomian masyarakat. Untuk itu perlu adanya pengawasan lebih terhadap pekerjaan lebih baik lagi dari semua elemen. Menurutnya proyek jembatan Weibilu yang dikerjakan pemerintah provinsi melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi menjadi sia-sia. Ia berharap pihak terkait untuk menindaklanjuti temuan ini, dan bila perlu dibongkar ulang sebab pekerjaan pembangunan tidak sesuai standar. Sementara Rasid Effendi, anggota DPRD Dapil I mengaku menerima laporan dari masyarakat soal rusaknya jembatan Weibilu baru dibangun sudah ambrol tanggulnya dan setelah dilakukan sidak memang hasilnya sangat mengecewakan, kualitasnya buruk tidak sesuai harapan. Banyak laporan dari masyarakat bahwa jembatan rusak padahal baru selesai dibangun. Sebagai wakil rakyat dan juga warga Kampung Buyut saya kecewa, hasilnya tidak sesuai harapan. Ini harus segera diusut karena merugikan uang negara, kalau memang perlu dibongkar, harus segera dilakukan, kata Rashid. Baru sepekan diresmikan, jembatan Weibilu di Kampung Buyur Ilir Kecamatan Lampung Tengah ambles dan retak pada Selasa, tanggal 25 Oktober tahun 2022, warga sekitar mempertanyakan kualitas proyek di bawah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi tersebut karena dinilai tidak transparan, lantaran tidak ada pelang proyek di lokasi kejadian. Namun penelusuran dari LPSE, proyek jembatan penghubung Kota Gajah, Gunung Sugi itu menelan anggaran Rp5 miliar yang dikerjakan oleh CV Bangun Karya Sakti yang beralamatkan di Bandar Lampung. Dari pantauan di lokasi jembatan, kondisi pasangan batu pada bibir jembatan ambrol, dan kondisi timbunan pada bibir jembatan retak, warga menduga pengerjaan tersebut asal jadi dan perlu diperiksa kualitas pembangunannya. Rido, warga setempat menuturkan, kualitas adukan semen diduga kurang bermutu dan tidak sesuai dengan standar BESTEK. Selain itu juga pihak rekanan terkesan mengerjakan asal-asalan dan tidak memperhitungkan akan dampak bangunan. Pasalnya, dari pantauan di lokasi dinding penahan timbunan tanah terlalu curam sehingga pasangan batu longsor tak mampu menahan beban. Retaknya timbunan juga menjadi perbincangan masyarakat sekitar dalam hal perencanaan yang dinilai tidak matang. Seharusnya mereka, rekanan, melihat seperti apa talut yang dibangun di jalan-jalan tol. Intinya kurangnya pemadatan timbunan tanah karena terlihat jelas banyak retak di pinggir jalan, ujar Rido. Warga meminta pemerintah agar lebih matang dalam perencanaan, serta jeli memilih rekanan dalam pengerjaan proyek agar menghasilkan kerjaan yang berkualitas.
Masyarakat juga berharap pihak rekanan segera memperbaiki kondisi jembatan yang rusak tersebut agar tidak lebih parah dan mengancam keselamatan bagi pengguna jalan yang melintas. Terkait hasil kita sidak hari ini Bang, apa yang kita lihat di jembatan Waibilu ini Bang? Ini kan kita lihat ya, ternyata kalau menurut saya ini ya, tapi nanti kita akan bicarakan kepada kepala dinas. Ini memerlukan perbaikan yang permanen. Karena ini timbunan, kemudian tanahnya ini bergerak, tahanannya itu saya lihat kurang bagus konstruksinya sehingga tanah kembali ke bawah. Saya khawatir semakin ditekan karena kendaraan yang lewat sini tonasenya tinggi. Saya khawatir ini nggak lama hancur lagi. Perbaikan apa yang harus kita tekankan ke pihak Bina Marga sendiri Bang terkait pembangunan ini Bang? Semua. Apa aja Bang? Konstruksi ini harus diperbaiki. Timbunan jalan. Nanti kita akan diskusikan itu. Karena kita lihat betul di lapangan, ternyata menurut saya timbunan tanah yang menuju jembatan ini kurang konstruktif dan kurang baik, sehingga dia waktu saat hujan, kemudian beban kendaraan berat, dia lari tanahnya. Bang, ini kalau sampai nggak diperbaiki, mungkin rekomendasi apa yang akan kita berikan ke pihak kontraktor sendiri atau pihak dinas Bang? Enggak lah, ini harus diperbaiki. Ini kepentingan masyarakat, gubernur komitmen kok. Ya, ini kan gubernur langsung merespon ini. Nah, kita selaku anggota DPR yang fungsi kita pengawasan, kita wajib mengawasi kerjaan ini. Kita perbaiki, harus diperbaiki. Ya. Jembatan Waibilu ini masih dalam masa pemeliharaan. Artinya ini juga sudah dilakukan open traffic untuk melintasi jembatan Waibilu ini. Karena curah hujan yang tinggi, kemudian karena beban dari kendaraan sudah mulai di open traffic, sehingga timbunan kita ini agak bergerak gitu, bergerak. Karena kita juga karenanya timbunan, kita kan perlu konsolidasi tanah supaya dia benar-benar stabil. Nah, artinya karena itu masuk dalam pekerjaan, maka ini tetap dilakukan pemasangan talut. Tapi talut ini kemudian ambrol karena adanya beban kendaraan getaran begitu dan juga curah hujan yang tinggi. Perbaikan apa aja yang pertama akan kita lakukan selain dari talut Bang? Ini kan landasan jalan juga agak labil nih Bang. Ya, kebetulan kita akan perapian untuk badan jalannya sendiri, kemudian untuk pasangan talut ini juga kita akan melakukan tindakan pengamanan terhadap timbunannya nantinya segera. Buatkan atau diperbaiki lah jalannya. Kita sehari-hari nganter singkong lewat sini terus? Iya Bang. Sebelumnya lewat mana Bang? Sebelumnya sejak putus kita ini jalan petak Bang. Jauh nggak? Jauh. Perbedaan 1,5 kilo perbedaan. Harapan kita nih ke pemerintah terkait pembangunan ini? Ya dibuatkan dan dibagusin lah jalan ini. Sebab ini jalan alternatif. Harus ditempatkan.